Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, penggenggam jagat raya, penguasa takdir. Karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah atas kehendaknya juga, Ibu masih diberi kesempatan menyapa anak-anakku semua, kelas 7 dan 8 MTS As-Sakinah yang sekarang sedang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dalam kondisi stay at home. Dan Ibu juga di sini dalam rangka work from home. Santriwan dan santriwati kelas 7 dan 8, apa kabarnya semuanya? Ibu doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita umatnya sampai hari kiamat nanti, yang telah membimbing kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disertai oleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2020 atau 18 Ramadan 1441 Hijriah, Ibu diberi amanah oleh Ibu Kepala Madrasah untuk mengisi materi di kegiatan Ramadan dengan tema semangat dalam hidup atau optimisme dalam kehidupan. Apalagi pada saat sekarang ini, seperti yang kita alami, yang kita rasakan, umat manusia di seluruh dunia sedang terdampak oleh pandemi COVID-19 atau Corona istilah kitanya ya, lebih terkenal dengan Corona. Nah, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Robnya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah anak-anakku, kalau kita telaah berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, manusia itu selalu berubah-ubah. Seperti roda yang senantiasa berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kemudian, kadang bahagia, kadang bersedih. Pada saat ini kita bahagia, mungkin besok atau lusa atau nanti kita bersedih. Sehingga, baik itu kebahagiaan maupun kesusahan merupakan suatu ujian dari Allah agar kita tetap menjaga keimanan kita dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah pada saat kita diberi kebahagiaan, kemudian bersabarlah pada saat kita diberi cobaan. Kita tidak usah sedih yang berlebihan, tapi semangat. Tumbuhkan semangat pada saat kita dalam keadaan sedih atau diberi cobaan.
Bagaimana cara kita bersyukur terhadap karunia yang Allah berikan? Salah satu caranya adalah dengan cara menggunakan nikmat yang Allah berikan tersebut dengan sebaik mungkin, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kalau kita sedang berada dalam keadaan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita harus bersabar. Kita perlu yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Mungkin besok atau mungkin juga pada saat ini, sesuai dengan firman Allah dalam surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita karena antara kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita perhatikan di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Allah mengulang tentang kebersamaan antara kesulitan pasti ada kemudahan itu, mengulang sampai 2 kali. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh meragukan firman Allah tersebut. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah bersabda, "Aku ciptakan kesulitan 1, tetapi di situ pula aku ciptakan 2 kemudahan." Anak-anakku, santriwan dan santriwati MTS As-Sakinah yang selalu Ibu banggakan, kita mungkin pernah mendengar petani yang gagal panen, atau panennya melimpah tetapi harganya anjlok. Nah, ini merupakan suatu ujian. Atau kalian sendiri udah belajar semaksimal mungkin, mempersiapkan ujian dengan sebaik mungkin, tetapi takdir berkata lain. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini juga termasuk ujian. Kalian tidak boleh berputus asa, berfrustasi, tetapi tetap yakin bahwa Allah sedang memberikan ujian kepada kita. Nah, tidak semua yang kita inginkan, yang kita hayalkan, yang kita impikan sesuai dengan kenyataan. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, setiap manusia kan selalu menginginkan sukses dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Nah, jika kita gagal di kesempatan pertama, masih ada 1.000.000 kesempatan di keduanya. Yang penting kita tetap optimis, tidak pernah berputus asa. Karena kalau seandainya berputus asa, kalian pesimis, maka kalian akan menjadi frustasi nantinya. Malas memikirkan hal-hal yang positif, malas bergerak alias mager. Kemudian pikiran juga menjadi negatif, selalu berburuk sangka kepada Allah. Akhirnya kalian apa? Menurunkan daya tahan tubuh, sehingga akhirnya sakit. Nah, dalam hal ini kita harus yakin bahwa permasalahan serumit apapun, Allah akan menyelesaikan problem tersebut dengan skenario indahnya. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar, tetapi katakan pada masalah, aku punya Allah yang maha besar." Anak-anakku, solusi terbaik dalam menghadapi hidup adalah optimisme. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Optimis merupakan karakter indah seorang mukmin. Mukmin sejati harus senantiasa berpikir positif dan memotivasi diri menjadi pribadi yang memiliki visi akhirat, perfeksionis, dan punya standar yang tinggi untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah.
Sikap optimis harus ditanamkan dalam hati manakala menghadapi masalah. Kita harus tetap tegar dan terus bersemangat mencari solusi penyelesaian masalah. Tidak mudah putus asa dan yakin pasti ada hikmah besar di balik semua takdir Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk bangkit menyongsong hari esok dengan obsesi baru, harapan dan semangat membara agar hidupnya lebih baik, amalnya lebih soleh, imannya bertambah kuat, serta hatinya dipenuhi cinta kepada Allah. Tidak pernah menyesali peristiwa masa lalu yang mungkin bisa menumbuhkan kesedihan yang mendalam. Bagi orang yang beriman, bersikap optimis merupakan wujud keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah mengatakan, Dia adalah sebaik penolong dan pelindung. Allah mengingatkan umatnya, tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya, kecuali orang-orang kafir. Optimisme mesti tertanam dalam lubuk hati setiap muslim. Jangan sampai terhapus meski kiamat datang pada saat itu juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila hari kiamat tiba dan di tangan salah seorang dari kalian terdapat tunas pohon kurma, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Hadapi perkara mendatang dengan penuh kebahagiaan, dengan menepis atau melawan perasaan negatif yang belum tentu terjadi. Optimisme butuh langkah nyata. Seseorang yang ingin sukses menempuh studi atau menuntut ilmu perlu belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, dan mengarahkan segala potensi yang dimilikinya. Percuma dong kalau kalian pengen sukses tapi kaliannya bermalas-malasan. Harus semangat. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Hidup ini hakikatnya adalah belajar, beramal, dan bersabar, serta mengiringi semua yang kita lakukan dengan penuh optimis dan doa. Allah akan memberi yang terbaik sesuai dengan takdirnya. Yakinlah, setelah kesulitan ada kemudahan. Seorang mukmin sejati dalam segala situasi dan kondisi harus bergantung hatinya kepada Allah, memperbanyak doa, dan selalu husnuzon kepada Allah akan memberikan pilihan terbaik sesuai dengan ilmu Allah, meski terkadang tidak selaras atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mari kita bangun optimisme dengan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kinerja kita dengan tetap mengutamakan doa bermunajat kepada Allah. Jadi, supaya kita sukses di masa yang akan datang, maksimalkan usaha, perbanyak doa. Baiklah anak-anakku, materi yang Ibu sampaikan tidak panjang lebar, sepertinya dicukupkan sampai di sini, sehingga bisa Ibu ambil kesimpulan dari materi hari ini, yaitu yang pertama, pada saat kita diberi kesenangan, pada saat kita berbahagia, maka kita harus bersyukur. Tetapi pada saat kita berduka atau diberikan cobaan ujian, maka kita harus bersabar. Jika kamu merasa senang, tersenyumlah dengan sepenuh hati. Tetapi jika kamu sedih, tersenyumlah dengan sekuat tenaga. Berhentilah untuk mengeluh, bersyukurlah dengan kehidupan kita yang sekarang. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Baiklah anak-anakku, sebelum ke kesimpulan yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab atau tuliskan jawabannya di buku Sanlat dan hasilnya kirimkan ke Walas. Pertanyaan yang pertama adalah, tuliskan firman Allah di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kehidupan manusia selalu berubah-ubah, artinya tidak stabil. Diibaratkan sebagai
roda yang selalu berputar. Yang kedua, jelaskan isi kandungan Al-Quran, surah As-Sarh atau surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang harus kalian kerjakan jika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan keempat, jelaskan mengapa kita tidak boleh bersikap pesimis, atau istilahnya itu adalah berputus asa. Dan yang kelima, tuliskan kesimpulan yang bisa kalian peroleh setelah mengikuti materi pesantren Ramadan ini. Nah, itu yang harus kalian kerjakan. Ditunggu jawabannya oleh ibu dan bapak wali kelasnya masing-masing. Yang kedua, kesimpulan yang dapat ibu peroleh dari materi tentang semangat dalam hidup adalah berdoa atau memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan, karena Allah akan mengabulkan setiap permohonan kita. Dan yang ketiga adalah berprasangka baik terhadap apa yang terjadi pada diri kita merupakan kunci kebahagiaan. Berhusnuzonlah kepada Allah. Nah, mungkin anak-anakku cukup sampai di sini materi yang dapat ibu sampaikan tentang optimisme. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Jika seandainya banyak salahnya, itu karena kebodohan ibu. Kebenaran datangnya dari Allah. Marilah kita tutup dengan berbanyak doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallahul azim al-halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil azim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.